Kalau pemain ini pasti kalian gak asing lagi ya sob. Pemain yang bersinar di Liga Champions dan berhasil menyingkirkan Manchester United bersama klubnya FC. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam persaudaraan guys. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa, sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan kompilasi-kompilasi yang ada di TikTok terkait dengan pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia dan juga yang bakal akan menyertai timnas Indonesia sedikit masa lagi. Ada pemain baru yang kita tidak pernah kenali pun, mungkin kalian juga baru mengenali pemain ini. Yuk kita semak daripada video ini guys. Ada banyak kompilasi yang telah saya kumpulkan. Jadi yuk kita semak dulu video ini. Transfer pemain bola minggu ini. Ya, salah satu pemain kasta tertinggi Liga Inggris yaitu Jairo Ritwell ini guys, Jairo Ritwell timnas Indonesia. Kejap, usia dia baru 27 tahun ya. Daripada Belanda mungkin akan bermain dengan timnas Indonesia ini kalaulah benar-benar dapat dilakukan naturalisasinya guys. Yang bertahan berusia 27 tahun ini sekarang sedang membela Crystal Palace, klub yang berkompetisi di Premier League. Setelah berpisah dengan Viking FK, bek andalan timnas Indonesia Zen Patinama resmi mendapatkan klub barunya yaitu KAS Eupen. Mantan klub Jordi Amat ini bermain di kasta tertinggi Liga Belgia. Elkan Bagot resmi kembali menyambutkan klubnya Eviston ke Bristol Rovers FC. Bersama Bristol Rovers FC, Elkan Bagot akan bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Pemain baru Stoke City, Million Manhoef membela timnas Indonesia. Penyerang yang bernilai 60 miliar rupiah ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Dan yang terakhir, Carlos Fortes resmi mengundurkan diri dari PSIS Semarang. Di musim ini sebenarnya Carlos Fortes cukup tajam. Ia berhasil mencetak 10 gol dari 20 penampilan. Nah, cocok banget nih buat klub yang lagi kesulitan cari striker. Carlos Fortes bisa jadi solusinya. Deretan pesepak bola top Eropa berdarah Indonesia yang memiliki karir moncer. Yang berdarah Indonesia, Atletico Madrid hingga Everton pernah dibela oleh John Heitinga, pesepak bola berdarah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Jakarta. Selain itu, bersama timnas Belanda, ia berhasil raih runner-up Piala Dunia 2010. Ayahnya lahir di Jakarta. Ini Robin van Persie. Wow. Siapa yang tidak kenal guys? Robin van Persie ini. Dari Surabaya. Selama berkarir ia berhasil membela klub besar Eropa seperti Arsenal hingga Arsenal pun. Raja Nainggolan adalah pemain Indonesia yang cukup terkenal di Eropa. Diketahui bahwa sang ayah berasal dari Sumatera Utara yang bernama Marianus Nainggolan. Darah Indonesia Giovanni Van Bronckhorst mengalir dari sang ayah yang ternyata keturunan Indonesia Belanda dan sang ibu dari Maluku. Barcelona hingga Arsenal menjadi beberapa klub yang pernah ia bela. Bahkan ia juga bawa Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010 lalu. Jadi dari deretan tersebut, mana favoritmu Sobat Bolakom? Nainggolan itu sekarang main di Indonesia yang bermain di 5 liga top Eropa. Oke, ini Jairo Ritwell merupakan seorang gelandang bertahan asal Belanda yang memperkuat Crystal Palace. Pemain berusia 26 tahun ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Sisi ibunya. Fakta bahwa Emil Audero memiliki darah keturunan Indonesia nampaknya sudah diketahui oleh banyak orang. Penjaga nampak jelas dalam nama belakangnya, yaitu Mulyadi. 3. Daniel Klein merupakan kiper asal Jerman yang memiliki garis keturunan Bali. Dia bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Jerman, Augsburg. 2. Kenny Tete merupakan seorang bek kanan asal Belanda yang kini membela klub Liga Inggris, Fulham. Dia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu Natasha Simon. 1. Pascal Struijk merupakan seorang bek tengah berpaspor Belanda. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meninggalkan Hindia Belanda dan pergi ke Belanda di masa penjajahan dulu. Banyak pemain Indonesia di Eropa. Bahkan ada yang bisa main di CL musim depan. Elkan Bagot baru aja dipercaya main 90 menit kala Ipswich Town menghajar Wolves 3-2 di Carabao Cup. Sayangnya Kapten Wolves U21 keturunan Indonesia Justin Hubner gak ikut main di pertandingan ini. Selanjutnya ada dua pemain Indonesia yang bermain di Belanda, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Keduanya membela tim divisi 2 Liga Belanda. Rafael Struijk
di ADO Den Haag dan Ivar Jenner di Jong FC Utrecht. Belgia juga memiliki 2 pemain asal Indonesia. Sandy Walsh yang baru aja bergabung timnas telah mencatatkan hampir 100 caps untuk Kevin Mechelen, tim divisi 1 Liga Belgia. Dan wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand sedang mengasah potensinya di klub divisi 2 Liga Belgia Deinze. Satu pemain yang sedang berada di atas angin adalah Shane Patinama yang kini sedang memuncaki klasmen Liga Utama Norwegia bersama Viking FC. Jika berhasil juara, Shane bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang main di UEFA Champions League. Masih ada satu lagi nih pemain timnas di Eropa, Jay Itzas. Jay merupakan pemain kunci dari klub divisi 2 terpopuler di Eropa, Venezia FC. Keren-keren ya. Ini belum yang di Asia loh. Makin pede gak tuh sama masa depan timnas? Soalnya kita kenalan sama 3 calon pemain keturunan baru timnas Indonesia. Yang pertama ada Martin Paes. Ya, kalau biasanya banyak pemain keturunan dari posisi back, kali ini beda. Kiper 25 tahun asal Belanda ini sekarang menempati posisi kiper utama di FC Dallas, klub Liga Amerika Serikat. Martin punya darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Indonesia. Mempunyai tinggi badan yang menjulang yaitu di angka 1,91 meter. Kayaknya cocok nih buat ngawal gawang timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Yang kedua ada Tom Haye. Tom Haye ini paket lengkap lah buat jadi pemain lini tengah timnas Indonesia. Pemain 28 tahun ini punya passing, speed, dan shoot yang oke banget sob. Tom Haye memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Sulawesi. Dan yang terakhir ada Kevin Dix. Ya, kalau pemain ini pasti kalian gak asing lagi ya sob. Pemain yang bersinar di Liga Champions dan berhasil menyingkirkan Manchester United bersama klubnya FC Hagis ini dirumorkan akan membela timnas Indonesia. Kevin Dix saat ini sedang berada di Indonesia, tapi belum diketahui pasti apa tujuannya ke Indonesia. Sedang berada di Indonesia. Itu dia 3 calon pemain keturunan baru timnas Indonesia. Ada pemain favorit kalian gak sob? Coba tulis di kolom komentar ya. 4 pemain keturunan yang tolak membela timnas Indonesia. Ini 4 pemain keturunan yang tolak. Diketahui Mads Hilders memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Saat ini dia bermain di Liga Belanda bersama FC Twente sebagai defender. Dia menolak ajakan PSSI karena ingin membela timnas Belanda di masa depan. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Sampdoria yang sekarang bermain di Serie A ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Mataram. Dia sudah bermain sebanyak 163 laga bersama Sampdoria. Dia pun lebih berambisi untuk menjadi pemain timnas Italia. Jayden Osterwolde. Jayden bermain di Serie B bersama AC Parma. Dia diketahui memiliki darah Indonesia. Namun meski begitu, dia enggan membela timnas Indonesia karena ingin fokus berkarir di Liga Italia. Pemain berusia 21 tahun ini sudah bermain sebanyak 24 kali dan mencetak 1 gol. Pascal Struy, pemain yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris 2022-2023 bersama Leeds United ini lebih tertarik membela timnas Belanda atau timnas Belgia di masa mendatang. Sejak datang ke Leeds United pada tahun 2020, ia sudah dipercaya bermain sebanyak 85 pertandingan dan mencatat 4 gol juga 1 assist. Apakah timnas Indonesia butuh keempat pemain tersebut? Tulis komentar kalian. 7 pemain keturunan grade A di Eropa yang bisa membela timnas Indonesia. Di urutan nomor 7 ada Mads Hilders. Bek berusia 21 tahun itu sekarang bermain di FC Twente dan telah memainkan sebanyak 32 pertandingan. Tapi untuk saat ini ia belum ingin membela timnas Indonesia karena ingin fokus menembus skuad utama timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Di urutan nomor 6 ada Kevin Dix. Pemain berusia 26 tahun itu saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Denmark yaitu bersama FC Copenhagen. Ia musim ini telah memainkan sebanyak 36 pertandingan bersama FC Copenhagen termasuk 6 laga di Liga Champions. Di urutan nomor 5 ada Joy Pelupesi. Dirinya tercatat sebagai kapten di salah satu klub tradisional Belanda yaitu FC Groningen. Sejauh ini ia telah memainkan sebanyak 21 laga dan telah mencetak 1 gol bersama FC Groningen di seluruh kompetisi. Di urutan nomor 4 ada Emil Audero. Emil saat ini bermain sebagai penjaga gawang di klub asal Italia yaitu Sampdoria. Sejauh ini ia telah memainkan sebanyak 26 pertandingan di seluruh kompetisi yang diikuti oleh Sampdoria. Di urutan nomor 3 ada Pascal Struy. Pemain berusia 23 tahun ini sekarang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris yaitu bersama Leeds United. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah memainkan sebanyak 30 pertandingan untuk Leeds United di semua kompetisi. Di urutan nomor 2 ada Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 25 tahun ini sekarang bermain untuk FC Groningen di kasta tertinggi Liga Belanda. Ragnar sudah memainkan sebanyak 21 pertandingan di seluruh kompetisi untuk FC Groningen. Di urutan nomor 1
satu ada Tom Haye. Gelandang asal klub Heerenveen ini telah memainkan sebanyak 33 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain berusia 28 tahun itu belum pernah membela timnas Belanda walaupun sering menjadi andalan di timnas Belanda junior. Oke guys, begitu banyak sekali ya pemain-pemain keturunan yang berasal daripada Indonesia, sama ada dari ibunya, kakeknya, ayahnya, itu bermain di Eropa ya, di Belgia, di Norway, di Belanda sendiri. Tapi kebanyakannya memang dari Belanda lah kan. Jadi bila-bila saja sebenarnya mereka ini akan bisa bermain dengan timnas Indonesia. Cuma mereka perlu melalui proses naturalisasi, yaitu Sumpah WNI. Jadi ini antara pemain-pemain yang kalau ikut tadi caps-capsnya itu ada yang sudah pernah bermain 163 perlawanan, 200 caps, ada 26 caps. Jadi itu berarti semua pemain-pemain ini adalah berpengalaman bermain di Eropa ya. Sebab ini walaupun di Eropa ini ada division 1, 2, 3, tetapi yang pentingnya di Eropa itu guys, di Eropa itu bermakna bahwa tidak kira lah division 3 ke division 2 ke, yang pentingnya di Eropa itu dia menyamai juga Asia di level Liga 1-nya gitu. Jadi semua pemain-pemain ini berpotensi besar untuk Indonesia, cuma saja atas pilihan mereka sendiri. Jadi itu antara beberapa pemain. Kalau tadi tertarik juga dengan penyerang Orat Mangun itu, kalau boleh mesti ada penyerang lah untuk Indonesia ini, dan juga penjaga gol. Sama ada Emi Audiro, dan ada lagi tadi satu penjaga gol itu pun oke juga, tinggi juga kan. Nah itu kalau dapat bisa untuk ke Indonesia, ini akan menguat lagi Indonesia untuk ke kualifikasi Piala Dunia 2006 sebelum menentang Vietnam. Itu agak sengit juga, Vietnam ini timbal balik nanti akan lawan di Indonesia dan juga berlawan juga di Vietnam nanti. Jadi kalau cepat proses-proses naturalisasi, tinggal pilih pemain saja, Sinteyong saja yang pilih, dan juga PSSI atur dari segi dokumentasi dan cepat proses itu, maka Indonesia akan mudah untuk kualifikasi Piala Dunia nanti, bersaing dengan tim-tim yang lagi hebat dan lagi punya pemain-pemain yang bagus juga. Antaranya Qatar, Vietnam tadi, Irak dan sebagainya itu. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan pemain-pemain keturunan ini? Kalian boleh komentar di ruang komen di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.